Eileen, apa yang kamu lakukan itu betul-betul menyayat hati papa. Ada waktu-waktu dimana kita sebagai orang tua itu kesel banget, pengen marah, dan kita rasanya jengkel karena anak gak nurut sama kita. Dan itu gua rasain waktu gua mendidik Raylin. Raylin di usianya masih kecil, wajar banget sebetulnya dia melakukan kesalahan. Tapi ada waktu-waktu dimana kita gak bisa menahan emosi, kita meluapkan apa yang ada di dalam hati kita. Teman-teman, di momen waktu Raylin melakukan kesalahan, waktu gue pengen banget marah sama Raylin, gue sadar bahwa momen itu bukan cuma momen untuk Raylin belajar, tapi gue sebagai papa juga belajar. Lu kebayang gak kalau gue memperkatakan kata-kata seperti tadi, apa yang akan jadi ingatan, apa yang akan jadi memori buat Raylin? Dan kalau gue lakukan itu terus-menerus, maka mungkin itu akan menjadi identitasnya. Pada saat dia besar, dia akan menganggap bahwa, oh iya, gue seorang penyayat hati papa. Gue selalu bikin papa merasa tersayat. Dan itu pasti gak bagus buat pertumbuhan psikologis dia sebagai anak. Dan buat gue pun sebagai papa, gue akan merasakan bahwa Raylin selalu menyayat gue. Ini semua terjadi karena gue salah pilih kosakata. Akan berbeda ketika gue ngomong kayak gini, Eileen, papa sedih kalau kamu kayak gitu. Gue percaya akan tercipta satu kondisi emosional yang berbeda karena pemilihan kosakata yang berbeda. Kalau kita salah pilih kosakata, maka kondisi emosional yang tidak kita inginkan mungkin akan terjadi. Percayalah teman-teman, akan selalu ada cara yang lebih baik untuk menggambarkan satu situasi, untuk mengungkapkan isi hati. Kalau kita mungkin hari ini ada di kantor, di pekerjaan, ada kesempatan untuk kita bicara dengan rekan kerja, dengan bawahan, ada cara yang lebih baik. Sementara di luar sana banyak orang menggunakan kata-kata yang kurang pantas, kosakata yang tidak tepat. Banyak orang bilang, lu kan kerja di sini, lu dibayar, ya terima aja lah. Atau misalnya ketika ada orang melakukan kesalahan, gak sedikit kita dengar teguran-teguran yang kasar. Lu tahu gak, lu udah ngerugin perusahaan. Mikir dong. Teman-teman, akan berbeda ketika kita menggunakan kosakata yang lebih baik. Kita bisa bilang sama orang yang mau kita tegur, Pak, saya paham maksud Bapak. Tapi kalau Bapak terus lakukan seperti itu, maka perusahaan akan merugi. Maka akan ada kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh perusahaan. Atau kita bisa bilang, Pak, bisakah Bapak coba bayangkan kalau Bapak ada di posisi saya? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan kalau ada staf yang melakukan kesalahan seperti itu? Maka situasi akan berbeda. Maka hubungan akan lebih baik. Semua terjadi karena pemilihan kosakata. Bahkan ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri, gak sedikit orang memilih untuk menggunakan kosakata yang negatif, seperti melabeli dirinya orang gagal. Ah, gua mah gagal. Ah, gua mah gak berhasil. Gua gak akan bisa berhasil. Dari dulu gua udah coba, gak berhasil dan selalu gak berhasil. Teman-teman, ketika kita terus mengatakan hal-hal seperti itu pada diri kita sendiri, maka gue percaya kita akan lebih gagal dari yang seharusnya. Teman-teman, kenapa gak kita coba untuk kita maknai secara berbeda bahwa apa yang terjadi atas diri kita mungkin itu adalah kegagalan yang Tuhan izinkan untuk memperbesar kapasitas kita. Mungkin Tuhan lagi mengajari kita untuk bisa tetap rendah hati, untuk kita bisa punya hati yang lebih besar. Mungkin Tuhan sedang membawa kita kepada satu lembah kekelaman, karena itu satu-satunya jalan menuju padang rumput yang hijau, menuju mimpi dan tujuan kita. So teman-teman, gue percaya dengan pemilihan kosakata yang berbeda akan menciptakan kondisi emosional yang berbeda. Kondisi emosional yang lebih baik akan membuat kita lebih siap untuk menerima hal-hal baik di depan sana. Gue terlalu percaya bahwa hidup kita akan berubah seiring dengan perubahan kosakata yang kita gunakan pada diri kita. Teman-teman, masalah yang kita hadapi mungkin ukurannya akan tetap sama, besarnya sama, tapi cara kita memandang,
cara kita menggambarkan masalah kita, itu yang akan membuat perbedaan. Hari ini, apakah kita sedang menghadapi masalah yang besar, atau kita sebetulnya sedang menghadapi tantangan-tantangan kecil?